Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Putri Rodotul Safia, Muhammad Fadil Al-Faizi, Devi Rahayu, Malika Azahra Salsabila, dan saya sendiri, Kiwit Nafitasari, akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu Modul 7, ANOVA. Dengan membahas studi kasus pengaruh jenis pakan terhadap sayap kupu-kupu. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah jenis pakan yang berbeda mempengaruhi ukuran sayap kupu-kupu di taman konservasi. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan 3 jenis pakan yang berbeda kepada populasi kupu-kupu dan mengukur panjang sayap setelah periode waktu tertentu ketika ketiga jenis pakan tersebut adalah pakan A, pakan B, dan pakan C. Data yang dikumpulkan adalah data ukuran sayap kupu-kupu yang diukur dalam milimeter. Penelitian ini mengumpulkan data dari sampel acak, yaitu 20 kupu-kupu untuk masing-masing jenis pakan. Adapun datanya, yaitu pakan A yang memiliki data 20 ukuran sayap kupu-kupu, data pakan B yang memiliki 20 data pakan kupu-kupu yang diberi pakan B, dan pakan C yaitu memiliki 20 data kupu-kupu yang diberi makan pakan C. Penelitian ini mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada ukuran sayap kupu-kupu berdasarkan jenis pakan yang diberikan, serta memvisualisasikannya dalam bentuk blogspot untuk memudahkan pemahaman mengenai distribusi ukuran sayap pada masing-masing kelompok pakan. Baik, kita akan memulai ini dengan memuat library yang kita perlukan. Yang pertama yaitu library dplyr, yang ini untuk memanipulasi data. Yang kedua yaitu di library ggplot2, library time series, dan library card. Selanjutnya, kita akan menggunakan library agricolae dan memuat data ukuran yang berdasarkan jenis pakan, yaitu pakan A, yang terdiri dari 45, 47, 49, 46, 50, dan sampai dengan selesai. Pakan B, yaitu 52, 50, 48, sampai dengan selesai 20 data. Dan pakan C, yaitu 53, 55, 51, dan sampai dengan selesai sampai 20 sampel data. Selanjutnya yaitu membuat data frame, data.frame dalam kurung ukuran sayap sama dengan C, pakan A, pakan B, dan pakan C, yaitu menggabungkan semua data ukuran sayap. Selanjutnya, pakan sama dengan faktor rep C, A, B, dan C, H20, yang mana ini adalah menambahkan label pada pakan A, B, C untuk setiap grupnya, yaitu sebanyak 20 data. Selanjutnya, kita akan menghitung ANOVA menggunakan fungsi ALF. ANOV, result ALF ukuran sayap, pakan, data sama dengan data. ANOVA ini adalah ANOVA satu arah untuk melihat perbedaan ukuran sayap berdasarkan pakan. Selanjutnya yaitu summary data result, yaitu menampilkan ringkasan hasil ANOVA. Yang mana di sini diketahui DF, yaitu untuk pakannya 2, untuk residualnya 57, yang dimana sum square-nya yaitu 376,1, untuk pakan dan residualnya adalah 150,5. Untuk mean square-nya yaitu 188,07, dan untuk residualnya yaitu 2,64. Sedangkan p-value-nya yaitu untuk pakan 71,25, dan untuk tabel FPR-nya yaitu 3,1 pangkat 16. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Izin memperkenalkan diri, sebelumnya nama saya Putri Dorotul Sophia dengan NIM 121450116. Sebelumnya minta tolong sama Fadil, zoom dulu layarnya ya. Lagi. Tolong ke bawah. Tadi sampai mana ya, Kipit? Visualisasi. Nah, ya itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi box plot menggunakan gigi plot. Kita bikin gigi plotnya dulu dari data yang ada. X sebagai pakan, Y sebagai ukuran sayap, dan Geom box plot judulnya distribusi ukuran sayap berdasarkan jenis pakan. Boleh kita ya pada hasil ini pada pakan A yang merah itu memiliki ukuran sayap yang cenderung lebih kecil dibandingkan yang lain dengan median di sekitar 48 mm. Kemudian pada pakan B yang hijau merupakan ukuran sayap yang lebih besar daripada A dengan median di sekitar 51 mm. Kemudian pakan C memiliki ukuran sayap terbesar dengan median sekitar 58 mm. Kesimpulannya, pakan jenis C menghasilkan ukuran sayap yang lebih besar dibandingkan dengan pakan jenis A dan B. Selanjutnya, menghitung ANOVA satu arah secara manual, kita bikin derajat bebasnya, and raw data, total jumlah sampelnya, Q-nya itu unique data pakan, jumlah kelompok perlakuan, DFT-nya itu N1 itu derajat bebas total sampelnya itu 1, terus Q-nya itu derajat bebas perlakuan jumlah kelompok, kemudian N kurang K itu derajat bebas galat total sampel jumlah kelompok. Kemudian kita didapatkan hasilnya 59257. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat, yaitu rata-rata perlakuan agregat data ukuran sayap, kita list data pakannya, mean, terus rata-rata setiap kelompok pakan, N agregat data ukuran sayap, kemudian kita menghitung jumlah sampel per kelompok, kemudian rata-rata keseluruhan ukuran sayap, yaitu mean data dolar ukuran sayap. Kemudian jumlah kuadrat total, yaitu JKT sum data dolar ukuran sayap rata-rata pangkat 2. Kemudian pada JKP itu jumlah kuadrat perlakuan, sum N rata-rata perlakuan. Kemudian JKG jumlah kuadrat galat selisih antara jumlah kuadrat total dan perlakuan. JKT dikurang JKP. Kemudian JK menyimpan jumlah kuadrat ke dalam vektor, yaitu JKT, JKP, JKG. Kemudian kita print hasilnya JKG sama dengan 526.5833, 376.1, 150,450. Selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah, yaitu KTP, kuadrat tengah perlakuan, JKB dibagi DFP. Kemudian kuadrat tengah galat, yaitu dibagi JKG dibagi dengan DFP. Enggak, aku habisin ini aja dulu. Soalnya yang di atas cuma baca plot doang. Kemudian kuadrat tengah galat, yaitu JKG dibagi dengan DFG. Selanjutnya kita simpan kuadrat tengah ke dalam vektor,
yaitu KTP, KTG. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya 188,0666667 dan 2,639474. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini aku ngejelasin yang mana? Mm-mm. Yang F hitung itu ya? Oh, bentar. Oke. Di sini saya akan menjelaskan izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Rayu dengan NIM 123450010. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pada menghitung F hitung dan P value. Nah, di situ ada F hitung di mana KTP dibagi KTG, di mana F hitung ini adalah untuk memperoleh rasio kuadrat utama kuadrat dan penggalan. Lalu di situ ada P value, di mana P value ini kepada PF, F hitung, DRK, DRK lower tail, di mana false. Di sini P value adalah digunakan untuk menguji hipotesis 0, di mana jika P kurang dari 0,05, hipotesis 0 ditolak, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok pakan, di mana output yang dihasilkan di situ, bawa dong Dil. Dan di situ output yang dihasilkan pada F hitung yaitu 71,251158, di mana P value-nya yaitu menghasilkan output yaitu 3,11919E16. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Malika. Itu yang apa sih, yang Q Q residual itu tadi gimana? Kan itu datanya semakin, ke arah kanan gitu, semakin meningkat, sama yang data tadi yang terus? Heeh, terus? Hmm. Mhm. Iya. Oh.
Oke oke. Oke. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Malika Azhara Salsabila dengan NIM 123450090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plot, hasil dari ANOVA. Untuk yang pertama itu ada plot dari residual dan fit. Ini ukuran sayap dan pakan. Dapat dilihat dari data tersebut, garisnya itu mendatar, yang mana artinya semakin datar garisnya itu datanya semakin normal. Lalu dilanjut untuk yang kedua, hasil ANOVA yang kedua, Fadil scroll dong. Fadil. Oke, untuk hasil ANOVA, plot hasil ANOVA yang kedua itu ada nah ya, itu. Bukan, yang kedua. Ya. Lalu ada plot yang kedua, itu Q residual. Iya benar. Lalu plot yang kedua itu ada standar design residual dan theoretical quantiles. Iya. Iya, benar. Lalu yang kedua itu ada standar design residual dan theoretical quantile. Dapat dilihat pada plot bahwa data itu semakin meningkat ke arah kanan dengan garis putus-putus sebagai rata-rata, dan sebagian besar data itu berada pada rata-rata. Namun dapat dilihat juga ada data yang keluar dari garis rata-rata. Dan untuk data ini berdasarkan ukuran sayap dan pakan kupu-kupu. Setelah itu kita akan mencari untuk plot yang ketiga. Sebelumnya itu ada kode sisa itu sama dengan residual dalam kurung ANOVA result. Lalu kodenya Jark-Bera test sisa ini untuk uji Jark-Bera, dan didapat hasil X-square itu sama dengan 2,8384 dengan DF-nya 2 dan p-value-nya 0,2419. Setelah itu kita akan menguji Shapiro-Wilk menggunakan kode Shapiro.test dalam kurung sisa, dan didapat hasil W itu 0,96283 dengan p-value 0,06473.
Untuk plot hasil ANOVA ketiga itu dengan judul scale location. Untuk plot yang ketiga, langsung ke plotnya Fadil itu udah. Deal. Dari Shapiro test tadi didapatkan hasil W sama dengan 0,96283 dengan p-value 0,06473. Lalu untuk plot yang ketiga, plot ANOVA result ketiga, itu scale location sama seperti data yang pertama tadi, plot yang pertama tadi, itu semakin datar datanya, maka semakin normal. Fadil mic. Fadil mic-nya Fadil. Fadil mic-mu. Deal. Tadi Oke, pas untuk Malika ngomong, lo plot ngomong yang ketiga itu scale location sama seperti plot yang pertama, semakin datar datanya maka data tersebut semakin normal. Dapat dilihat di sini dengan ya udah. Belum, yang ketiga belum kepotong sama suaramu. Kepotong. Udah kok itu udah. Oke, udah. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal seperti Levin test atau tes-tes yang dilakukan setelah melihat plot-plot yang diuji. Jadi dari uji Jark-Vera dan Shapiro-Wilk kita dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu transformasi yang lebih atau model alternatif atau mungkin pengujian lainnya. Maka kita melakukan uji homogenitasnya yaitu menggunakan Levin test. Kita lihat hasil dari Levin testnya adalah bukan Levin test, hasil dari Shapiro-Wilk-nya. Pertama dilakukan uji Jark-Vera, itu didapatkan p-value-nya 0,249. Karena untuk uji Jark-Vera, p-value-nya lebih besar dari p-value-nya kurang dari 0,05, maka distribusi residualnya tidak normal dan perlu dipertimbangkan transformasi data atau model alternatif atau mungkin kita dapat menguji dengan uji yang lainnya. Maka dilakukan uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk ini kita dapatkan p-value sebesar 0,06473 yang dimana p-value-nya lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis nolnya tidak ditolak sehingga asumsi homogenitas variansia terpenuhi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk Tukey HSD-nya. Tukey HSD menggunakan codingan ini, Tukey HSD ANOVA result confidence level atau tingkat selang kepercayaannya 0,95 atau 95%. Kita dapatkan hasilnya adalah 95% family wise. Kita lihat dari grafiknya saja. Hasilnya seperti ini.
Uji ini dilakukan untuk membandingkan pasangan rata-rata dari kelompok yang berbeda. Hasilnya menunjukkan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Dapat lihat bahwa ujinya itu untuk A sama B. Ya, untuk A sama B terlihat perbedaannya adalah 3,6. Untuk C dengan A perbedaannya 6,1 dan C dengan B perbedaannya 2,5. Bahwa perbedaannya cukup signifikan. Jadi hasil ini menunjukkan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Itu adalah Tukey HSD. Lalu untuk uji LSD juga sama seperti itu. Untuk melihat atau membandingkan rata-rata antar kelompok, dia memberikan pengelompokan rata-rata ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Itu uji LSD. Grafiknya adalah seperti ini. Ya. Tapi lihat bahwa perbedaannya cukup. Nah, dapat lihat bahwa perbedaannya untuk grup bagian A itu ada di sekitar 52 atau 53. Dan untuk pakan B-nya ada di sekitar 51 dan yang C-nya ada di sekitar 48 atau 49. Nah, dari uji hasil analisis ANOVA dan diagnostik model ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji ANOVA yang dilakukan, nilai p-value menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam ukuran sayap berdasarkan jenis pakannya. Hal ini berarti bahwa setidaknya ada satu pasangan kelompok pakan yang menghasilkan ukuran sayap yang berbeda secara nyata. Hasil ini juga memberikan gambaran bahwa jenis pakan memang memiliki pengaruh terhadap ukuran sayap dan pengaruh ini dapat diidentifikasikan lebih lanjut melalui beberapa analisis lanjutan yang kita lakukan tadi. Seperti contohnya uji diagnostik model yang kita lakukan menggunakan Shapiro-Wilk, yaitu uji normalitas residual dan uji jarak berak. Lalu kita lakukan juga uji homogenitas varians menggunakan uji Levin yang menunjukkan bahwa varians antar kelompok adalah homogen. Lalu uji analisis lanjutan yang kita gunakan atau yang kita lakukan adalah uji Tukey HSD dan LSD. Setelah mendapatkan hasil ANOVA yang signifikan, kita melanjutkan analisis menggunakan uji ini untuk mengetahui kelompok pakan mana yang berbeda secara signifikan. Dari hasil ini ditemukan bahwa pasangan-pasangan kelompok tertentu menunjukkan perbedaan rata-rata ukuran sayap yang signifikan. Itu untuk uji Tukey HSD. Lalu untuk LSD atau least significant difference itu memberikan pengelompokan rata-rata dari kelompok pakan yang juga membantu dalam mengidentifikasikan kelompok mana yang secara statistik berbeda. Hasil dari uji ini menunjukkan bahwa ada kelompok pakan tertentu yang menghasilkan ukuran sayap lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kelompok lainnya seperti yang di grafik ini. Untuk yang A lebih besar daripada yang B dan yang B lebih besar dari yang C. Lalu sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis semuanya dapat disimpulkan bahwa jenis pakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ukuran sayap. Pakan tertentu menunjukkan hasil yang berbeda secara nyata dalam peningkatan ukuran sayap dibandingkan pakan lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.